Salam Patunggilan, salam sejahtera bagi semua. Saya Pendeta Priyo Utomo, saat ini sedang melayani di GKJW Jemaat Kertosono. GKJW Jemaat Kertosono didewasakan pada tahun 1985. Sampai saat ini mempunyai warga sejumlah 76 kakak yang tersebar di 7 kecamatan. Tidak mempunyai pepantang, dan gedung gereja berdiri di Jalan Sawu nomor 15, Kota Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu, tanggal 24 Oktober, kami dari GKJW Jemaat Kertosono menyampaikan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini merupakan ibadah penutupan bulan Oikumene. Selama bulan Oikumene, kita telah menghayati kesatuan tubuh Kristus dan pentingnya hidup bersama dalam kepedulian. Semangat beroikumene tidak berhenti hanya pada saat bulan Oikumene, tetapi harus terus kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan ibadah penutupan bulan Oikumene saat ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuki ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang kedua. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh
untuk mengawal ibadah hari ini. Dan senantiasa kita mengaku yang demikian. Ibadah penutupan bulan Ekumene saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu ini sekaligus pada penutupan bulan Ekumene saat ini adalah hidup bersama dalam kepedulian. Hidup bersama dalam kepedulian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tema hidup bersama dalam kepedulian, kita diajak untuk membangun persekutuan tubuh Kristus dengan gereja-gereja lain. Kita diingatkan sebagai bagian tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk menghadirkan salom bersama umat percaya lain kepada dunia. Melalui kepedulian dan kehadiran kita, tentunya akan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kita tinggal. Oleh karena itu, dengan mendasari pelayanan kita dengan tema hidup bersama dalam kepedulian, kita dimampukan menjadi gereja yang peka dan peduli terhadap kondisi di sekitar kita. Kita sambut tema tersebut dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 257, bait yang pertama dan dua. Aku gereja, kau pun gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak mari kita memperhatikan kesaksian Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memperhatikan firman Tuhan tersebut, jujur saja sampai hari ini kita belum mampu menyatakannya dengan sempurna. Mari segala kekurangan kita ini kita akui di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sejujurnya kami belum mampu menyatakan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan. Kami belum mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi. Kami juga belum mampu mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Kami masih sering sibuk dengan kepentingan kami sendiri. Dengan pengakuan kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Setelah kita mengakui dosa kesalahan kita dengan tulus, bersedia bertobat, terimalah berita anugerah sebagaimana kesaksian 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita sambut berita sukacita ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 36, bait yang pertama dan 2. Dihapuskan dosaku. Jemaat
dipersilahkan kembali duduk. Tiba saatnya kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, demi memenuhi panggilan-Mu, saat ini kami telah berusaha membuka hati untuk mendengarkan dan memperhatikan serta merenungkan sebagian firman Tuhan. Tolong Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, baik yang menyampaikan maupun kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil di dalam Markus 10. Kita baca ayat yang ke-46 sampai dengan 52, yang demikian firman Tuhan mengatakan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu pembacaan bagian Alkitab untuk renungan kita hari ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sengaja saya berikan tema khotbah hari ini adalah memupuk kebersamaan dan kepedulian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini tidak terjadi secara kebetulan. Tentu ada maksud dan tujuan tertentu yang mungkin sesaat kita belum tahu. Sebagaimana situasi kurang lebih 2 tahun terakhir ini, kaitannya dengan pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 secara langsung mempengaruhi hidup dan kehidupan. Bukan hanya di negara kita,
tetapi di seluruh muka bumi ini semua merasakan dampaknya. Suasana hidup dan berbagai aktivitas menjadi berbeda. Sepintas sangat mengganggu kenyamanan karena aktivitas selalu dibatasi. Dibatasi dengan tata cara hidup yang belum terbiasa. Misalnya dengan prokes untuk selalu rajin mencuci tangan, selalu memakai masker setiap keluar rumah, dan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hal itu sangat mengganggu karena belum terbiasa. Tetapi apabila itu dibiasakan, maka itu adalah sesuatu yang sangat membantu dan menolong kita mengatasi pandemi yang sampai hari ini belum mereda. Rajin mencuci tangan, bukankah itu mengajari kita untuk selalu menjaga kebersihan diri? Memakai masker dan jaga jarak itu bukan hanya sekedar melindungi diri kita dari ancaman COVID, tetapi sekaligus melindungi orang lain, manakala saya dan panjenengan ini yang membawa virusnya. Sehingga Bapak Ibu, pandemi yang datang dalam kehidupan kita 2 tahun berjalan ini bukan hanya semata-mata mengancam atau membinasakan kehidupan, tetapi sekaligus juga mengajari saya dan panjenengan untuk bisa selalu peduli kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pandemi COVID-19 ini hanya dapat ditangani, dapat diselesaikan bila ada proaktif dari segala pihak. Bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga medis, sebab yang terancam ini bukan pihak-pihak tertentu, tetapi semua orang. Maka semua orang harus terlibat bersama-sama, harus punya kepedulian satu terhadap yang lain. Satu-satunya sarana yang efektif, cara yang efektif untuk menangani persoalan ini adalah kepedulian, saling peduli satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyikapi persoalan seperti itu baik kalau sejenak kita memperhatikan kisah Tuhan Yesus dengan Bartimius, seorang buta di Yeriko, supaya saya dan panjenengan lebih dalam, lebih tajam untuk bisa melihat betapa pentingnya kepedulian terhadap orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disebutkan Yesus dari Nazaret bertemu Bartimius di kota Yeriko. Jarak antara Nazaret dengan Yeriko cukup jauh untuk sebuah petualang dengan sarana transportasi yang kurang memadai, mungkin juga hanya dengan jalan kaki. Tuhan Yesus datang dari jauh, dari Nazaret ke Yeriko, bukan hanya sekedar jalan-jalan plesir
melihat pemandangan alam yang indah. Tetapi ia datang dari jauh, memang sengaja untuk menjangkau jiwa yang sedang mengerang, yang butuh pertolongan. Itu menyatakan betapa sesungguhnya Tuhan ini sangat peduli kepada umat. Tuhan selalu memperhatikan dan siap untuk campur tangan dalam persoalan umat ketika umat sudah tidak mampu lagi mengatasi masalahnya dengan kemampuannya sendiri. Toh demikian bukan berarti Tuhan Yesus mengambil alih sepenuhnya. Masih ada bagian-bagian yang tetap menjadi tanggung jawab umat. Bartimeus berseru tanpa putus-putus. Berseru kepada Tuhan Yesus mohon pengasihan. Dan itu yang akhirnya mendapat respon dari Tuhan Yesus. Seruan yang tidak putus-putus menyatakan sebuah kesungguhan dan iman. Bartimeus hanya menaruh harapan dan imannya kepada Tuhan Yesus. Sehingga ia tidak jera. Dilarang oleh orang banyak, dimarahi, ditegur, ia tidak surut semangatnya. Justru semakin dilarang, dia semakin keras berseru kepada Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Tuhan Yesus yang mendengar teriakan Bartimeus merespon. Tetapi dia tidak memanggil sendiri Bartimeus. Tuhan Yesus sengaja menyuruh beberapa orang yang sama-sama mendengar teriakan Bartimeus untuk memanggilnya datang kepada Tuhan Yesus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam masalah ini jelas Tuhan Yesus menghendaki para pengikutnya agar peka terhadap keadaan di sekitarnya. Orang-orang yang mengikutinya tidak hanya cukup ikut berjalan keliling-keliling, tetapi lebih dari itu adalah ikut terlibat di dalam karya. Karya yang sedang dibutuhkan orang, seperti Bartimeus yang saat itu dalam keadaan buta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa Tuhan itu sangat mengerti akan pergumulan setiap umatnya. Siapa terus berseru, ia berkenan mendengar. Dan satu lagi, siapa yang bisa ikut mendengar, biarlah ia juga ikut berbuat. Bukan hanya sekedar bisa mendengar atau melihat tanpa berbuat. Yang diperlukan Tuhan Yesus adalah keterlibatan bersama-sama dalam karyanya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah Bartimeus itu sudah mendekat, apa yang terjadi? Banyak orang menduga, orang mengira bahwa Bartimeus dipanggil akan dimarahi. Maka orang banyak itu mengatakan, itu loh, kamu dipanggil, baiklah ke sana dan kuatkanlah hatimu. Orang banyak menduga bahwa Bartimeus akan kena marah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sungguh mengejutkan.
Tuhan Yesus tidak marah. Justru Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada Bartimius dengan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Diberikan kesempatan untuk meminta kepada Tuhan Yesus yang terbaik bagi dirinya, bagi Bartimius. Dan Bartimius tidak meminta harta benda atau uang atau apa yang berharga lainnya, seperti lazimnya seorang peminta-minta, seorang pengemis. Tetapi Bartimius meminta supaya ia dapat melihat. Betapa Bartimius ini seorang pengemis, tetapi sesungguhnya dia tidak ingin jadi pengemis. Menjadi pengemis itu karena ia buta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu permintaan yang amat baik dan tepat bagi Tuhan Yesus. Maka selain karena imannya, juga karena permintaannya yang tepat, memberikan sebuah tanda bahwa Bartimius ini tidak ingin selalu merepotkan orang lain, tidak ingin selalu menjadi pengemis dan peminta-minta, tetapi dia ingin lepas dari ketergantungan orang lain. Ia ingin mandiri, asal ia dapat melihat. Dan apa yang terbukti Bapak Ibu? Ketika Bartimius disembuhkan, dijadikan bisa melihat, ia mengikuti Tuhan Yesus. Kemana perjalanan Tuhan Yesus berikutnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari beberapa adegan yang terjadi di atas, kiranya membuka pikiran dan hati kita, bahwasanya Tuhan senantiasa dekat dan senantiasa mendekat untuk memberi pertolongan kepada umat. Seruan doa yang tak putus-putus berpeluang untuk bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan memberi sesuai kebutuhan yang vital, yang pokok. Tuhan dengan segala pemberiannya berkenan supaya yang lemah dapat bangkit lagi, yang terbelenggu dibebaskan, dan yang miskin diberitakan sukacita. Dalam realita, Tuhan Yesus menginginkan para pengikutnya, termasuk gereja yang adalah tubuhnya sendiri, terlibat langsung di dalam karya kepedulian Tuhan Yesus. Gereja harus peka dan seksama, tidak asal mendakwa terhadap peristiwa. Gereja dengan segala keberadaannya, mungkin keterbatasannya, dapat membawa persoalan-persoalannya itu kepada Tuhan. Apa yang tidak sanggup gereja lakukan karena kekurangan, karena keterbatasannya, maka Tuhan yang akan campur tangan, bahkan ia akan bertindak sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan keburu ngomong tidak mampu bila masih beriman kepada Tuhan Yesus. Mari selamatkan bangsa dan sesama dengan rasa peduli yang tinggi. Tuhan ada senantiasa bersama-sama kita. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak.
Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai peneguhan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri dengan lagu kidung kontekstual, doa Bapa kami. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang terus mengajar kami melalui kesaksian Alkitab hari ini. Biarlah oleh firman Tuhan kami semakin bertumbuh dalam tugas panggilan Tuhan, tumbuh dalam kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya mereda, kami umat Tuhan mampu menjadi sahabat bagi mereka yang terdampak, senantiasa dekat dan selalu ada kala dibutuhkan. Lindungi kami semua yang sedang mengemban tugas utama dalam penanganan, pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagaimana saudara-saudara kami tenaga medis, berikut pemerintah yang tengah menyediakan fasilitas mulai obat hingga vaksin, senantiasa segera menjangkau semua masyarakat. Kepada keluarga para medis, Tuhan berkenan memberikan kewaspadaan serta imun yang prima, sebab merekalah yang saat ini harus di depan. Di tempat lain kami memohon kekuatan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak hingga terpapar COVID-19. Melalui pelayanan medis dan fasilitas yang tersedia, kiranya menolong dan memulihkan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di GKJW terkait kegiatan pelayanannya, serta para pelayan Tuhan di jemaat-jemaat dan yang di kantor. Kiranya semua bagian mampu membangun koordinasi dan kerjasama yang baik di lingkup jemaat, daerah, dan majelis agung. Kebetulan di bulan Oktober ini, beberapa majelis daerah sedang melaksanakan sidangnya. Kiranya Roh Tuhan yang memimpin, membimbing seluruh percakapan hingga menghasilkan keputusan yang tepat. Kami bersyukur Tuhan, bila anak-anak kami yang sekolah, sebagian sudah bisa belajar secara tatap muka, walaupun masih sangat terbatas. Kami memohon untuk perlindungan anak-anak kami ini. Biarlah mereka semua tetap bisa belajar secara optimal di tengah-tengah situasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, juga pekerjaan mereka yang sempat terganggu aktivitasnya karena pandemi. Bahkan ada yang kesulitan menata ekonomi karena lepasnya pekerjaan. Tolong Tuhan, dengan segala pergumulan mereka, Engkau berkenan tetap memberikan semangat dan harapan. Kami percaya, oleh tangan kasih-Mu, kami mampu bertahan bahkan bangkit. Banyak hal yang tidak mampu kami ungkap kepada Tuhan, namun kami percaya Tuhan sudah mengetahui semua pergumulan kami. Tolong Tuhan, kami yang lemah ini, buatlah kami yang putus asa kembali berpengharapan, yang susah mendapat penghiburan dari-Mu.
menyempurnakan doa kami saat ini. Kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami berdoa yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan bersama persembahan yang sudah kita siapkan. Sebagai pembimbing, terimalah kesaksian Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 3, Hidup Kita yang Benar. Janganlah
Kita serahkan kepada Tuhan dalam doa persembahan yang sudah terhimpun ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah wujud ucapan syukur kami kepadamu. Memang tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Engkau beri. Terimalah Tuhan persembahan yang tidak berharga ini. Layakkanlah senantiasa persembahan kami, sehingga berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kami silahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat persekutuan hari ini dan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Kita jalani hidup ini dengan penuh ketenangan. Jaga hati dan pikiran, jaga diri senantiasa bersih. Dengan begitu, niscaya kehadiran kita di tengah hidup orang banyak akan berkenan dan membawa damai sejahtera. Kita undur bersama nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 105 bait yang pertama saja. Gereja bagai bahtera. Kita undur Bapak Ibu dari tempat kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Allah Bapa sumber segala kuasa, Tuhan Yesus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber hikmat, ketiganya senantiasa bersekutu dan berkarya dalam hidup saudara-saudara saat ini kekal selamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan di bulan Ekumene.
teruslah membangun kesatuan tubuh Kristus dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan umat percaya yang lainnya, dan teruslah menyatakan kepedulian di tengah-tengah kehidupan sekitar kita bersama dengan umat percaya yang lain. Untuk mengakhiri bulan Ekumene saat ini, kita tandai dengan melepaskan burung dari sarangnya. Seperti burung yang terbang bebas keluar dari sarangnya, kiranya kita juga memiliki semangat untuk terbang dan membangun persaudaraan dan kepedulian dengan umat percaya yang lain.